Halo, selamat datang kembali lagi di The Time Skip Pod. Di sini ada gua Evan dan sebelah gua ada sepupu gua Diva. Iya, kita langsung skip intro, tapi kita tidak akan pernah nge-skip The Smashing Machine. Marker gak gitu aja. Itu siapa ya? Marker tuh dia baik dia, Dia gentle, iya. no fighting. No No fighting. fighting. Nah, itu over banget. Tapi ya teman-teman, kita bakal bahas film The Smashing Machine yang diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson, ya kan? Yeah, man. Dia memainkan Dwayne The Johnson. ya legenda. Ini sebenarnya film biopik mengenai salah satu legenda atlet MMA, si Marker. Pastinya itu kan pada tahun 97 sampai 2000-an lah ya. 2000-an, ha. Nah, akhir 90-an gitu. Dan ya kita udah nonton nih filmnya. Dan seperti janji kita bakal bahas filmnya, kita bakal review, kasih pendapat kita, terus akan menjawab the big question. Iya. Apakah Dwayne The Rock Johnson can actually cook? Ya, maksudnya can act. If you smell what The Rock is cooking. Iya, itu dia. Apakah dia benar-benar bisa acting? Itu kita bakal bahas itu, dan mungkin setelah itu kita bakal bahas topik lain, tapi tetap berhubungan dengan wrestler yang menjadi aktor ya. Iya. Kali ya. Wrestler dan mungkin dari pihak MMA juga. MMA juga gitu, karena kita ngelihat cukup banyak, nggak banyak banget, tapi adalah beberapa atlet yang bermain di sini di film Smashing Machine apa. Soalnya kan lu nggak bisa jadi fighter selamanya lah. Itu kan karir yang ada jeda waktunya. Jadi biasa kita ngeliat mereka transisi ke karir lain. Biasanya jadi aktor juga. Ada yang jadi aktor, benar-benar. Should be fun. Should be fun. Oke. Tapi ya sebelumnya seperti biasa kita bakal bahas dulu, tapi kita langsung mulai aja nih dari skor gimana. Iya. Ya, final score Yeah. untuk The Smashing Machine dari gua dan lu bareng-bareng aja ya. Oke, bareng ya. Jadi ya, final score kita untuk film Smashing Machine 3, 2, 1, 8 dari 7,3. 10. Oh. Oke. Oke, lu 8 dari 10 ya. Gua 7,3. You know what? Kayak gue turun kita deh. Ketinggian. 7,8. 7,8 ya. Oke. Ya same range lah. Jadi mirip banget. Iya, tapi gua kaget juga, bagus juga dari lu. Week Oke. 8 lah, week 8. Oke, yeah, what do you think, man, about, kita ngomongin filmnya dulu kali ya, Ya, sebelum kita ngomongin filmnya The Rock, because that's the big question. Iya. Jadi film ini kan berdasarkan kehidupannya, Kayak deketin lagi deh. berdasarkan kehidupannya Marker. Nah, iya. Hidup di transisi ke MMA dari wrestling. Dia awalnya Olympic wrestler. Dan diadaptasi juga langsung dari dokumenter yang judulnya juga The Smashing Machine. Smashing Machine, iya. Jadi sebenarnya ada ya dokumentarnya Marker. Ya. Dan itu benar-benar gue juga baru tahu dari lu kan, bahwa film ini tuh emang berdasarkan dokumentari itu ya. Dokumenter itu. Dari bahkan dari scene-scene-nya dari yang diambil tuh juga dari situ ya ternyata ya. Dan yang gokil tentang dokumenter itu, dia itu awalnya tuh cuma mau merangkum perjalanan Mark di Pride lah. Kayak dokumenter Pas dia mau masuk ke Pride kan, karena dia tanding lah untuk perjalanan di Pride, dan tanpa sangka tiba-tiba dia ketahuan tuh pas lagi syuting dokumenter itu bahwa dia kecanduan painkiller. Painkiller itu ya. Ya. Karena di situ dia baru gejala-gejala withdrawalnya keluar lah di situ. Ya. Makanya scene dari film ini beberapa diambil langsung dari yang dokumenter itu ya. Scene dia rehabilitasi, scene dia yang di rumah sakit. Itu ya. Oh, bahkan berarti nggak sesuai plan berarti ya, bisa dibilang ya. Maksudnya pas kayak niatnya mau kayak dokumentari dia masuk ke Pride, perjalanan atlet lah ya ibaratnya gitu. Untuk kayak kejuaraannya lah. Taunya malah membuka rahasia-rahasia atau kayak dia sebenarnya gimana gitu ya. The actual struggle. So it's actually a good story ya. Iya, makanya filmnya sih menurut gue, mungkin ya kalau dari gue sih pendapat gue kayak first ini kan bukan dokumenter, biopik mengenai atlet MMA gitu kan, di mana kita mungkin ada gambaran bakal punya penuh aksi, bakal penuh keseruan lah gitu kan. Tapi ternyata ini benar-benar kayak I would say 80 mungkin 90% itu lebih deep dive ke Marker as a person gitu kan. Jadi ini bukan film MMA tentang Marker. Ini film
marker ya who happens to be an MMA fighter. Iya, kebetulan aja dia fighter gitu kan. Tapi iya itu sih sisi itu ternyata yang lebih di highlight di film ini ya. Dan bahkan it's drama yang cukup mellow juga. Hubungan dia sama waktu itu belum istrinya ya, maksudnya pasangan lah si Don kan. Terus struggle dia yang mungkin gue bisa bilang tuh kayak terutama pada saat itu ya sulit orang-orang untuk memahami dia sebagai fighter gitu loh. Dia nggak ada yang relate lah, paling cuman teman-temannya doang lah gitu kan. Cuma di saat kayak dia ngobrol sama pacarnya gitu kan pada saat itu tuh kerasa banget kayak nggak nyambung gitu, kayak emang belum orang belum aware lah soal yang dia alamin gitu kan. Gimana dia harus kayak fokus terus apa ya mengisolasi diri sebelum tanding. Soundnya gue juga suka sih, musiknya itu bagus banget, ngedukung banget feel dan rasa yang mereka ingin bangun di adegannya gitu ya, di scene maksudnya ya. Dia suka pakai kayak suara sound effect kayak spectral sound kayak wip gitu. Untuk untuk kayak menggambarkan kayak headspace si Mark kalau lagi lagi nge-fly atau apa lagi di sana. Terus counter sama kalau misalnya lagi fokus balik ke dunia nyata tuh ada saxophone, ada segala macam baru masuk. Iya dan juga dan menggambarkan itu bahwa ini bukan yang action pack dan apa ya pacing cepat gitu. Saya ini mellow terus kayak Marker kan juga dan musik dan suasananya juga relate ke Marker sebagai person juga yang dia kan nggak chaotic orangnya, nggak yang kenceng apa, bener-bener rapih, calm banget kayak halus softy. Organized banget juga. Organized banget juga. No fighting ya. Although yang gue observe kan soalnya di sini banyak karakter yang diperanin sama fighter brand juga kan. Kayak si Bader jadi Mark Coleman, ada Bas Rutten, ada Usyk jadi Igor. Ya nanti kita bahas kalau lu lihat kayak fight choreography kalau ada si The Rock on screen. Itu fightnya jauh lebih kelihatan kayak masanya lah, banyak stand up fighting. Kalau belum terlalu banyak kayak apa submission ground game gitu kalau si The Rock berantem. Dia pasti kayak berdiri lagi. Kalau take down bangun lagi. Kalau si Bader atau Igor berantem langsung kayak modern banget fighting style. Nggak, maksud lo itu dari The Rock-nya atau emang markernya? Maksud lo apa? Dari The Rock sih kayaknya. Dari The Rock kayaknya dari ya? The Rock ya. Oke, mungkin. Kan dia harus dibikin safe juga untuk The Rock. Iya benar, mungkin juga. Iya mungkin juga. Mungkin juga. Terus satu hal lagi yang gue juga suka dari film ini, nggak tahu ya secara visual pun selain ya sinematografi shotnya yang bagus, tapi juga it felt like we live in the 90s. Gue ada ngerasa gitu secara visualnya juga, dan mungkin dari setnya gitu-gitu, fashionnya bener itu kayak mungkin nggak terlalu di highlight. Kita benar-benar fokus ke markernya, tapi menurut gue cukup mereka pikirkan detail sampai gue ngerasa atmosfer suasana itu emang kayak 90s gitu-gitu, itu kerasa sih. Back in time. Back in time itu kerasa gitu. Terus apa lagi ya? Atau yang cons-nya ya. Kritiknya apa boleh? Cons-nya sih menurut gue. Nah, kan abis nonton film ini gue penasaran sama dokumenterinya kan. Gue nonton balik dokumenterinya. Dan gue rasa kayak beberapa kayak structurally film ini lumayan mirip sama dokumenterinya. Jadi ada beberapa titik di mana gue ngerasa kayak, are they just like copying the thing? Soalnya gue belum ngecek tuh. Gue baru tahu juga. Dan gue suka film ini karena dia bukan biopic yang maksa nge-fit-in semua kehidupan Marker di satu film. Benar, good point. Tapi gue juga rada hoping pas belum masuk tuh kayak mungkin kita bisa ngelihat kayak awal karir dia gimana, kan dia juga ada fase dia latihan buat olimpiade segitu-gitu. Ternyata nggak disentuh sama sekali ya. Dan ini gue juga baru tahu kan kalau itu dari dokumentarinya kan. Tapi sebelum gue tahu itu gue juga mikir ini justru malah menarik banget karena mereka tidak nyentuh sebanyak itu, nggak ada flashback, nggak ada origin story, hanya
satu periode, mungkin bisa dibilang ya, satu periode terpentingnya marker. Tapi buat gua itu somehow cukup untuk menceritakan hidupnya marker seperti apa. Kayak hanya sesimpel ngasih lihat, oke, dia pakai misalnya painkiller atau apa. Kita langsung tahu oh dia orangnya kayak gini. Terus kita bisa asumsi oh mungkin dia udah lama pakai itu gitu, tanpa harus dijelaskan, tanpa harus di show gitu-gitu kan. Terus juga kayak pertemanan dia sama Mark Coleman itu ya kita udah ngelihat mereka sahabat gitu. Cuman bahkan ceritanya itu si Mark Coleman lagi di interview kan. Terus dia lagi nyeritain gue temenan sama Marker dari dulu gitu, kita satu perguruan pegulat gitu kan segala macam. Jadi kayak itu yang malah gue suka di situ sih, tanpa harus over showing. Udah cukup untuk menceritakan dan memperlihatkan bahwa Marker itu orangnya seperti apa. Ternyata dari dokumentarinya plek-ketiplek malah ya. Itu gue juga kayak maybe I put it down to like 6 now. Apa 6 ya jangan-jangan. Karena itu nilai plus banget gue pas kayak ini cukup gitu. Kadang film sekarang tuh banyak yang kayak overshowing karena biar orang ngerti gitu. Flashbacknya lah inilah kayak ini enggak gitu. Ternyata apa dari dokumentarinya bukan cast ya apa ya. Karakter-karakternya juga kalau bahasa yang lu sering sebut self-contained ya. Misalnya karakter-karakter itu enggak ada si ini kayak udah fokus aja si Mark Coleman, ceweknya si orang-orang terdekat aja, sisanya orang terdekat. Doesn't matter sih sebenarnya. Iya. Tanpa misalnya ada fight ini lawan ini, nggak perlu gitu kan. Iya, cuman disebut-sebut aja tuh. Tapi ya castingnya menurut gue. Oh ya castingnya. Castingnya gimana? Menarik ya. The only like true actor is Emily Blunt and that's it. Come on man. Kalau sekarang ya The Rock. Oke, iya. Sebelum itu sebelum nonton the only true actor Emily Blunt gak sih? Ya sekarang The Rock. Oke. Tapi sisanya menariknya salah satu karakter terpenting di cerita ini adalah Mark Coleman. Itu dimainin sama mantan atlet juga si Bader. Bader ya. Bader dia itu juara Bellator nggak salah dulu nih, gue lupa. Si Bader gitu. Terus bahkan ada salah satu top fighter pada masa itu si Igor siapa yang orang Rusia. Igor Chechensky. Iya itu. Itu dimainin sama Alexander Usyk bro. Like a proper boxer, a proper athlete, future goat. Iya goat, like bukan level kayak gue gagal nih dalam atlet dalam sport, gue ke acting deh. Enggak, this is like one of the best ever. Terus juga ada scene yang kayak si Igor kan dia kickboxer kan, karakter itu kan. Yang mainin Usyk which is a boxer. Ada adegan dia lempar tendangan. Gue kayak bisa gitu aja. Usyk bisa gitu. Dan selebrasi dia kayak ke flying roundhouse gitu. Iya, flying roundhouse. Iya, tapi what do you think about the cast? Ini lupain sebelum kita ngomong The Rock, lupain The Rock ya. Iya, ini menarik sih. Iya. What do you think about lu dulu deh. Gue suka mereka nge-highlight fighter beneran lewat castingnya sih. Casting yang fighter beneran juga gitu ya. Iya. Oke. Jadi mereka bisa nambah elemen legibilitas lah ke action dan segala macam. Iya, gerakannya gitu-gitu. Iya, dan mereka bisa nambah elemen-elemen ke scene yang mereka sendiri juga udah ngalamin gitu. Gue paling kaget yang jadi Mark Coleman ya si Bader. Iya. Gue sampai kalau gue nggak bener-bener ngecek, gue bisa lewat sih itu kalau itu Bader gitu. Iya. Karena ya secara looks juga ya udah di make up saya nggak begitu kelihatan menurut gue, kan dia pakai topi gitu-gitu kan. Dan I think he's did a good job. Iya, a fantastic job buat atlet terus tiba-tiba jadi aktor. Dan pinternya juga mereka nggak terlalu dikasih role yang terlalu intensif untuk actingnya lah. Yang terlalu explore secara emosinya gitu nggak terlalu jadi, sih. I think they did good. Iya, oke sih. Overall balik lagi sih. Overall buat gue ini film yang solid secara ceritanya, secara feel yang ingin mereka mereka ingin bangun gitu. Dan fokus ceritanya juga jelas.
dan karakternya juga, jadi solid sih ya. Ya, Film solid. The Smashing Machine ini. Oh ya, somehow juga kan filmnya 2 jam, nggak kerasa sih gua. Iya, juga nggak kerasa. Setiap scene segala macem yang mereka coba bangun bagus lah gitu, jadi nggak kerasa. Alright, now the big question. Literally big. Apakah The Rock bisa acting? Karena kenapa banyak menanyakan itu? Karena pas kita ngelihat awal kayak itu nggak kelihatan kayak The Rock. Iya, itu nggak kelihatan kayak The Rock. Mereka they did a very good job. Prostetik ya, alisnya segala macem. Kasih hidung palsu, dikasih alis. Iya, hidung palsu ya. Hidungnya kayak isinya dikasih tambahin dikit. Rambutnya gitu, jadi sampai nggak kelihatan kayak The Rock. Tapi actually itu gue pengen nanya lo. Wig or no wig? Menurut lo? Yang itu kayak wig deh. Iya. Kayak wig. Menurut gue wig sih. Itu juga wig sih. Iya. Kayaknya wig sih menurut gue itu bisa ditempel itu. Soalnya I don't see the rambutnya berubah. Atau kayak kena angin kayak atau I don't know. Atau kayak ada scene dipegang kan sama terus deh. Iya. Ya, tapi itu kan secara looks doang nih. Actingnya gimana? Gua nggak tahu gimana lu mau nyampeinnya, tapi nggak apa-apa lu dulu. Oke, di awal, emang di awal gue masih ngerasa kayak, oh it's The Rock, tapi dia ngelakuin impression ngomong kayak Marker. Tapi kayak seiring film, gue makin kayak terbiasa sama delivery dia. Makin lama tuh makin kayak ya mirip Marker aja gitu. Sampai di akhir film pas Marker yang spoiler. Nggak apa, pokoknya di akhir film Marker ya kayak biasa film biopik pasti sih ngasih lihat yang aslinya gitu kan. Kayak Marker beneran muncul dan dia ngomong kayak mirip ini masih The Rock. Ternyata mirip banget. Oke, iya. Sama-sama gue juga, bahkan gue juga ada sedikit transisi kayak ini masih The Rock atau enggak sih, karena presence The Rock juga tetap kuat menurut gue. Ya mungkin karena ini The Rock, gue juga masih ngelihat The Rock-nya lah gitu. Tapi benar seiring berjalan filmnya gitu-gitu dan bagaimana kayak every detail, terus kayak cara dia ngomong gitu-gitu kayak oke, ini ada ya beda lah, bukan The Rock lagi gitu. Gue setuju sih, dan juga the emotional scene yang emosional segala macem, menurut gue The Rock cukup nailed it, cukup berhasil ngedeliver performa yang cukup gitu ya. Iya. Adegan adalah yang dia nangis gitu-gitu kayak oke sih, menurut gue oke. Iya. Dan yang bikin gue sampai oke, ini nilai plus, bener kata lu, pas di ujung ada Marker yang asli kayak wow, mirip banget cara dia ngomong segala macem. Ternyata mirip ya. Gitu sih. Iya. Itu gue juga blown away sih cukup. Jadi menurut gue oke lah The Rock. Gimana nih? Lu gimana? Menurut lo ini best performanya The Rock atau enggak? Yeah, of course. Iya kan? Soalnya ini emang dia Oke, tunggu sebelum gue lanjut. Dia sempat respons ke tweet fan. Dia bilang Smashing Machine kan agak underperforming lah di box office di barat di Amerika. Dan The Rock tweetnya menurut gue sangat respectful dan tasteful. Dia bilang, I cannot control the box office performance of my movies, but what I can control is the art that I put out. Jadi menurut gue that statement itu basically confirm this is The Rock really trying. Oke. Atau jangan-jangan itu brandingnya. Oh, ini saya nggak tahu ya. udah cheat day in and out for kayak 5 kali. Atau jangan-jangan brandingnya. The Rock tuh pinter deh. Iya, makanya. Gak, tapi benar-benar simpelnya gue bisa bilang ya ini juga his best performance and his best movies, I think, as buat gue pribadi sih. Ini film terbaik dia juga. Tetapi apakah film tersuksesnya? Ya enggak. Sayangnya enggak sih. Dan gue juga I can see why, karena ya tidak menjual seperti film-film lain apa Jumanji atau apa yang kayak ya udah pastilah seru gitu kan.
make an effort. Mencoba ngedorong craftnya lah, ngedorong nge-push, nge-push skill dia ya dalam berakting gitu sih. Iya. Dan mungkin dibantu juga sama Emily Blunt ya. Emily Blunt juga bagus banget. Emily Blunt nge-carry banget sih. Apalagi pertengkaran mereka gitu kan, si Marker dan pasangannya si Don itu kan. Itu juga depth-nya juga lumayan jauh sih, lumayan itu. Iya. Sampai akhirnya tadinya awalnya Marker ya sabar gitu. Banyak lah ada cerita-ceritanya tapi sabar gitu. Terus di saat dia lagi meledak gitu-gitu. Ya kita ngeliat dia kalau Emily Blunt itu jago jadi cewek rada gila. Jago lah itu kayak jadi enabler bad behavior gitu ya, jago. Ngadepin yang cowok-cowok yang sulit kali ya. Dia udah ngadepin Marker MMA sebelumnya pencipta bom ya. Primer. Siapa yang bisa ngimbangin kayak orang-orang aneh dan one of a kind gitu kan. Iya. First of their kind. First of their kind gitu. Ya udah Emily Blunt ya. Oke. Ini harus ngomongin sih interesting aspek dari film The Smashing Machine. Jadi kita ngelihat kayak misalnya lah Marker dimainin oleh The Rock. Yeah. Mark Coleman ya kan dimainin sama Bader gitu kan. Ini adalah legenda-legenda MMA gitu yang ada dari zaman dulu. Iya. Nah di sini juga ada legenda MMA lainnya. Si Bas The Goat Rutten ya kan. Yeah, Bas Rutten. Dimainkan oleh Bas Rutten sendiri. Jadi itu aneh banget guys. Itu sumpah itu kita agak ketawa-tawa sedikit ya. Iya. Waduh, ini jadi siapa? Ini jadi dia sendiri. Makanya. Jadi ya buat yang nggak tahu ada ya salah satu legenda MMA juga gitu ya, Bas Rutten. Dia bahkan lebih dulu dibanding Marker dan Mark Coleman gitu. Walaupun nggak beda jauh sih, cuman tetap ya dia lebih dulu lah gitu. Dan di film ini dia itu kan salah satu temannya Marker gitu kan dan juga. Bukan pelatih yang ngebantu lah. Dia punya camp gitu kan. Bantu ngelatih. Tapi yang mainin si Bas Rutten sendiri gitu. Dan buat yang nggak tahu, Bas Rutten kan juga emang dia sebenarnya cukup aktif dalam entertainment sih. Selain setelah dia atlet MMA gitu-gitu kan dia juga sering jadi host, sering jadi komentator. Bener komentator. Dan cukup entertaining juga orangnya. Entertaining banget. Dan malah itu makanya pas muncul lucu banget. Dia main kayak siapa yang jadi Bas Rutten ya? Enggak, nope, it's him. No one can play me gitu kan ibaratnya. Padahal dia lebih tua dibanding Marker yang asli. Kayak umur udah berapa? Dan ada satu scene kan dia emang even di saat itu di film itu di yang asli lah. Dia emang udah struggling sama otot tangan dia kan. Makanya gue kira mungkin ini kayak scene ditambahin di filmnya buat karena Bas sudah tua sekarang. Ya jadi jadi di film Smashing Machine ada scene di mana Bas Rutten agak cedera pas lagi latihan. Iya, lagi latihan. Cedera terus kayak dikasih suntik kan sama si Mark. Kasih obat. Terus kayak mungkin kayak gue kira awal kayak mungkin ini ditambahin sekarang karena Bas sudah tua dan ini kayak ngasih lihat kayak efeknya painkiller lah dan struggle Mark dari sisi pandang orang lain. Kayak no, that happened. Ternyata itu beneran ya? Itu beneran, that happened for real. Bas pernah cerita di podcast. Kayak gue ngerasa kayak I feel like a plant. Beneran ya malah ya. Dan itu kejadian kayak 30 tahun yang lalu. Berarti dia udah struggle sama tangan dia kayak dari awal aja. Jadi Bas Rutten itu prime-nya dia itu bahkan sebelum itu. Sebelum tahun 90-an. Dan sekarang tahun 2025 dia mainin diri dia yang 30 tahun lalu. Itu aneh banget. Nah gue bercanda kayak isi time traveler atau kayak mungkin di dunia ini kayak Pride mulai tahun kayak K1 udah mulai kayak 80-an. Enggak. Kayak branching timeline. Hanya ada Bas Rutten di across the multiverse. Multiverse Nexus being. Itu kocak banget sih. Udah itu sih kalau dari gue overall tadi udah solid. Dwayne The Rock Johnson
deliver oke, tapi apakah this is his effort, bukan cuman berakting tapi juga Oscar bener. Menurut gue pribadi belum sih. I don't think this is Oscar worthy buat gue. Karena bukannya mau sosokan nilai acting ya, gue juga nggak ngerti gitu. Cuman peran atau karakternya Marker itu nggak terlalu karakter yang biasa, aneh, yang abnormal, bukan abnormal apa ya, yang unordinary banget gitu. Still like normal menurut gua. Dan kenapa cocok banget sama The Rock, karena I think ini kayak peran yang memang hanya The Rock, bukan hanya lah, tapi peran yang The Rock bisa lakukan karena ya badannya, dia ngerti gulat gitu-gitu. Jadi mungkin secara mendalami karakternya dia bisa lebih mudah gitu ya, bisa dibilang nggak terlalu jauh lah dari siapa The Rock juga kan. Gitu. Tapi ya itu sih, dan depth struggle-nya gitu-gitu nggak tahu ya, nggak terlalu challenging. Ya menurut gua gimana ya bahasanya? Menurut gua like you play one drama itu bukan berarti lu tiba-tiba Oscar berarti. Walaupun Oscar pun juga nggak bisa dinilai dari track record sih, emang satu performa sih. Dan Oscar juga biasanya they have like their own agendas and stuff. Sih. Jadi I don't know, who cares about Oscars anyway? Why should we care? Berarti lu mengarah ke siapa yang peduli Oscar ya? Tapi enggak kayak let's say Oscar is like fair game. Iya, let's say. Kayak masih terlalu awal untuk terus. Tapi performa dia juga. Menurut lu belum. Kayak good tapi belum groundbreaking lah. Iya, groundbreaking. Enggak terlalu yang kayak wow anjir keren banget. Enggak sih, bener-bener. Tapi who knows, menurut lu bisa gak dia menang Oscar? I mean, never say never, man. I know it's Oscar. Kayak never say never. Menurut gue masuk nominasi masih mungkin tuh. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Kadang kan dia udah pushing, dia udah never say never. Ki Huy Kwan udah hilang dari film berapa tahun aja. Siapa? Ki Huy Kwan. Yang mana? Di apa tuh? Yang kan dia menang Oscar, yang itu yang seperti di Raymond. Aku lupa sih. Di yang multiverse yang si Michelle Yeoh. Gue lupa film judulnya. Everything. Everything Everywhere. Iya itu. All at Once. Iya kan juga udah. Iya belum main. Hilang dari film kayak berapa lama aja? Ya belum lama banget tapi ya udah hilang. Iya lumayan hilang, terus tuh langsung menang. So never. Maksudnya sebelum main itu. Iya benar. Never say never, man. Iya tapi itu kan supporting role kan. Supporting role kan. Dan oke lah, bisa sih. Tapi menurut gue pribadi nggak yang groundbreaking performance sih. Oke, the big question again, kita bakal bahas apakah The Rock aktor terbaik yang berasal dari pro wrestling. Nah ini nih. Tapi sebelum itu kita mau bahas satu seri dulu sebentar. Oke. Biar bridging. Kita pengen bahas finalenya Peacemaker. Ya Peacemaker baru aja selesai. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa skip aja. Ini kan di YouTube ada ininya nih, ada menit-menitnya. Kan gua taruh tuh, kalian skip aja ke skip setelah ngomongin Peacemaker gitu. Jadi kita bakal bahas aktor wrestling gitu ya, apalah gitu. Tapi ya kita Peacemaker dulu nih biar bridging John Cena kan. Nah. Iya kan. Jadi Peacemaker baru aja ada finalenya. Di episode sebelumnya kita sudah bahas kenapa kita suka serial Peacemaker. Tapi waktu itu pas shoot belum finale ya kan sebelumnya. Dan sekarang sudah ada finalenya. Gimana nih? What do you think? Lo nanya gue dulu. Gue dulu nih. Apa lo? Oke, gue dulu. Ya oke. Peacemaker finale ya. Episode ke-8 dan juga episode terpanjangnya. Dia 50 menit gitu kan. Gue enggak akan berusaha, gue enggak akan spoiler banget plot-plotnya gimana. Berdasarkan episode sebelumnya, ekspektasinya itu cukup tinggi. Termasuk gue. Dan menurut gue finalenya itu kayak gimana ya bahasanya ya? Agak underwhelming.
Agak underwhelming. Langsung. It's very weird. Very weird. Very weird. Nah, Oke. Kalau ini iya, agak underwhelming karena benar-benar ekspektasi dari episode sebelumnya sih. Tiba-tiba gimana ya, dari episode sebelumnya tuh kayak naik terus gitu ya. Tiba-tiba di final itu benar-benar tone down gitu loh, kayak. Oke, tiba-tiba nothing happen, back to nggak ada kayak the big climax, big ending. Kejadian yang biasanya klimaksnya kan berarti kejadian paling penting gitu kan untuk karakter-karakternya. Di sini menurut gua nggak ada gitu. Bahkan klimaksnya itu di episode 7 sih menurut gua, ternyata itu udah kayak udah klimaks banget cerita-cerita yang ada aja. Dan maksudnya kayak momennya gitu-gitu, fightnya, intensnya gitu-gitu kayak di situ gitu. Dan di sini bener-bener it felt like a long prolog, epilog, sorry, along epilog menurut gue. It felt like epilog kan berarti setelah episode selesai baru ada epilog gitu. It felt like that, kayak epilog yang panjang buat gue. Tapi gue ngerti maksud episodenya. Yang gue lihat itu emang pada akhirnya core ceritanya itu ada di karakter-karakter ini, terutama di 11th Street Kids ini gitu kan. Itulah core ceritanya. Dan menurut gua James Gunn yang nyutradarain episode terakhir ini juga, dia balik lagi nge-highlight dan ngefokusin episodenya ya ke itu lagi gitu kan, dan ke karakter-karakter itu. Jadi apapun hal yang di luar itu nggak matter lagi gitu. Jadi kayak gue bener-bener mix juga sih, bener. Akan ada sisi yang gue suka sih, tapi juga ada sisi gue yang kayak underwhelmed. Sebenarnya masalah gue tentang final ini tuh kan di episode lalu udah banyak conclusion lah bisa dibilang. Siapa tuh si Chris udah kayak ngeturnin diri sendiri ke polisi untuk, atau momen yang dia ngerasa dia mau atone, mau tobat. It's the only way menurut dia. Teman-temannya bebas. Adeknya di dunia lain kayak di setup untuk jadi future villain mungkin. Kakaknya. Terus next episode Chris di bail, terus mereka nge-form Checkmate. Iya, di akhir mereka bikin Checkmate bener. Terus Rick Flag nyari planet buat nampung super villain, metahuman. So like where were these plots in the before? Iya. It's tiba-tiba so weird. Tiba-tiba di akhir series langsung lu tiba-tiba nambah plot point gede kayak gini. Makanya yang pas bikin Checkmate pun juga nggak ada setupnya sih ya, bener-bener. Tiba-tiba bikin aja kan. Iya, langsung bikin kayak duitnya si Adrian. Duit dari drug bust. Jadi epilog. Oke, pas sebenarnya kalau dia cuma epilog. Kalau dia cuma ini 11 Street Kids for one last episode, untuk kayak full circle moment. Cuma ngeliat mereka di happy ending mereka lah. If it's only that, gue sebenarnya untuk jadi epilog. But it's not. Makanya itu satu episode panjang loh. 1 jam kan. 1 jam. Setengah jam. Iya, makanya. Dan pas setengah jam udah mulai, dan gue lihat si Chris sama Hardcore masih nonton rock concert panjang banget tuh kayak. Iya, itu juga lumayan. What's gonna happen, man? Dan ada dua sisi mereka itu yang tiba-tiba bikin Checkmate. Ini sih kayak mereka pengen ngebebasin Chris, terus ada momen mereka ngumpul gitu-gitu, terus akhirnya bikin Checkmate. Di selain itu juga ada sisi yang bikin si Rick Flag, yang that's the big thing, yang pindah-pindah. Bikin salvation. Iya, nyari salvation itu. Tapi nggak berhubungan ternyata. Cuman itu bridging si Sasha Bordeaux dan Hardcore untuk keluar doang. Sama Fury juga. Ternyata sama Judo Master tiba-tiba ikut. Iya, pada keluar. Terus di ujung kayak acara The Office apa gitu. Iya, jadi jalan. Kayak loh, ini bukan kayak Peacemaker yang pakai kostum yang yang aksi gitu-gitu kan, kayak The Office. Iya sih. I think that bahkan itu pun mungkin bisa dibilang the worst episode sih. Untuk Peacemaker selama season 2 buat gue. Iya. Sama sih, gue juga. It's weird. Tapi gue tetap doesn't take away bahwa gue suka serinya. Iya. Maksudnya
dari episode 1 sampai 7 tetap seru gitu ya. Iya. Tetap fun, enjoyable. Cuman bener sih the endingnya nggak land sih. But you know, it just shows that James Gunn itu he's human. Dia bisa salah. Iya. Dan dia sering curhat kalau dia nulis Superman, Creature Commando sama Peacemaker barengan tuh kayak the most agonizing time of his life. Mungkin ini kayak buktinya. Iya, ini buktinya sih bener-bener. Tapi ini lagi-lagi nih James Gunn ini gue mulai ngelihat kayak kita agak hati-hati juga nih sama James Gunn. Maksudnya adalah jangan sampai terlalu banyak janji nih. Ini bahaya nih soalnya karena di akhir film seri Peacemaker ini juga ada janji lagi nih. Dia tiba-tiba ada Checkmate dan Planet Salvation. Which is kalau di komik itu tempat pelatihan pasukan Darkseid. Pasukan Darkseid si Salvation itu ya. Iya, Planet Salvation. Iya. Which is bisa big plot sih. Iya, emangnya. Dan juga Checkmate itu kan. Checkmate apa ya kalau Checkmate? Checkmate tuh kayak peacekeeping organization. Tapi bener sih Peacemaker ya harusnya isinya, enggak ya? Enggak. Maxwell Lord kalau di komik. Seingat gue. Oh si Maxwell Lord itu. Dan seingat gue kalau di komik Martian Manhunter tuh nyamar jadi salah satu anggota ya. Damn. Jadi salah satu anggota itu sebenarnya Martian Manhunter. Oke. Kalau di komik ada ini kalau nggak salah ada Sasha Bodo. Ya, sama Harvey Bullock dari Batman. Yang partner si Commissioner Gordon. Iya. Iya, dia seingat gue anggota. Tapi biasanya gue ingat Maxwell Lord atau Waller, lupa gue. Waller. Maksudnya kepalanya tuh mungkin. Iya, kayaknya Waller deh. Tapi sekarang si anaknya malah diganti. Kayaknya Waller deh. Gue sempat dengar juga tuh. Gue emang exposure gue Checkmate nggak banyak, cuma kayak di komik 50 sama dari Wizard. Iya. Dari majalah Wizard. Majalah Wizard ya. Peacemaker agak underwhelming finalnya. Iya. Now next. Lanjut. Mau kemana? Roster dari apa? Iya. Apa ya? Kita ngerank apa? Opini aja deh. Opini aja ya? Opini aja. Kita tapi sebut-sebutin dulu kayak cari dulu ya. Roster ke aktor. Banyak man. The Rock, Cena, Batista tuh 3 yang paling Hollywood. Wrestler to aktor. Gimana ini? Ada Zelina Vega, ada Cody Rhodes, Roman Reigns sudah mulai. Tapi mau masukin kayak Hulk Hogan gitu nggak usah. Andre the Giant main tuh di Princess Bride tuh nonton. Oh tahu gue yang film lama. Iya. That's like a movie. It's a movie ya. Andre the Giant gue ingat dia sahabatnya si Stallone. Terus ada cerita dia kalau ngajak orang nonton Princess Bride for like the 10th time, orang gak ada yang mau kabur karena it's Andre the Giant dan mereka takut. Oh my god. Masuk akal, make sense. Mari kita yang topnya aja ya. Top aja. The big league ya. Ya, oke. Siapa aktor terbaik yang asalnya dari pro wrestling berarti ya bahasanya? Dave Bautista, ya kan? Ini gue nyebutin dulu aja ya. Oke, ya. Ada Dave Bautista, ada Dwayne The Rock Johnson, ada John Cena, ada Roddy Piper, gue gak tahu. Oh iya, Roddy Piper. Good. Yeah, Roddy Piper. Lo nonton They Live nggak? Apa? They Live nggak tahu gue. Iya itu film gue. Jesse Ventura juga tuh dari wrestling, gue baru ingat. Terus ada Steve Austin. Oh Steve Austin. Di Expendables. Iya Expendables ya. Grown Up sih ya dia cameo. Ya gitu-gitu sih. Ya. Steve Austin, Hulk Hogan. Iya Hulk Hogan. I mean this movie's kinda suck. Iya. Hogan bukannya Hulk Hogan aja. Iya, emang dia Hulk Hogan aja biasanya. Makanya The Rock tuh hampir jadi gitu. Iya, Hulk Hogan bukannya The Rock before The Rock. The Rock before The Rock. Iya, Hulk Hogan aja kan yang gue tahu. Ada John Cena before John Cena sih, tapi ya. Oh iya. Oke. Abis itu boleh deh Andre the Giant. Gue tahu Princess Bride itu yang filmnya dia. Iya. Iya, itu dia. Beberapa aktor-aktor yang asalnya dari pro wrestling. Iya. Gue sih topnya langsung antara John Cena sama ternyata Batista ya. The Rock. Oh The Rock. Oh my god, bro. Oh iya Batista deh. Batista apa selain Drax? Apa tuh taruh keluar? Yang dia bukan jadi, yang dia kayak jadi elder gitu. Oh ada Dune nih. Iya, dia Raban kan. Oh damn. Come on.
Agak recency bias sih sebenarnya, susah sih. Oke. Agak recency bias. Walaupun nih gue nggak terlalu merhatiin, walaupun gue nonton banyak Army of the Dead, film-filmnya Dave Bautista sih, Army of the Dead, Glass Onion, gitu-gitu, Spectre, tau lah. Tapi yang paling muncul di kepala sih emang ini sih Drax sih sebenarnya. Iya. John Cena nomor 1. Oke. Udah gitu aja. Yeah, sure. Oke. John Cena nomor 1 purely karena di Peacemaker ya. Dia ini banget sih. Oke banget. Ya Peacemaker tuh emang menurut gue tuh rule homecoming dia sih. Homecoming apa kayak dia keluar dari kepompong iya. wrestler. Tapi dan Cena juga dia ngambil banyak role-role yang jauh lebih kayak komedik dibanding action star gitu. Jadi Ricky Stenicki juga kita jadi aktor. Dan di awal film dia juga komedi rata-rata kayak Trainwreck gitu-gitu. So ada yang dia apa tuh yang Daddy's Home yang ketemu Mark Wahlberg. Dia bilang like Mark Wahlberg. Iya. Oke lah lu rank. Menurut gua ya Roddy Piper. Favorit gua sih. Roddy Piper nomor 1. Roddy Piper sama John Cena favorit gua. 1 gua tuh. Lama-lama. Walaupun gua cuma nonton They Live. Iyalah. Tapi kayak itu salah satu film favorit gue. Oke. Dan sangat personal bias. curang banget. Oke. Tapi ya dia walaupun pro wrestler dia justru lebih dikenal sebagai talker di mic. Even di WWE. Si Roddy Piper. Jadi transisi dia kayak acting tuh jauh lebih natural menurut gue. Karena dia acting chopsnya udah ada banget. Iya. Oke. Dan Cena, gue suka Cena dia nggak, dia tuh humble. Cena tuh selalu humble. Nggak pernah ada kayak jaim atau jaga image dia stop kayak pro wrestler guy untuk nge-diversify role dia. Iya. Dan dia role di Peacemaker juga bagus. Bahkan mungkin menurut gua dia bisa jadi peran utama dan punya seri sendiri di Peacemaker tuh karena kerja dia sebagai aktor gitu karena kayak work rate bener kayak work ethic dia. Work ethic dia maksudnya nggak kalau oke deh kita langsung bandingin ya sorry ya. Tapi kalau misalnya The Rock he's always the leading role. Iya makanya. Karena namanya sih benar. Iya karena namanya gitu. Oh dari dulu film-film apa film Disney apa gitu juga Tooth Fairy. Iya, maksudnya selalu the leading role. Sedangkan John Cena tuh enggak men. Dia ya muncul mungkin cameo lama-lama supporting role gitu-gitu kan. Gue baru inget dia juga main di Bumblebee. Iya jadi Bumblebee jadi musuhnya. Jadi musuhnya kan itu juga beda itu jadi antagonisnya. Itu lumayan beda tuh. Gue nonton anjing John Cena nggak bisa serius tapi dan John Cena juga serius. Kayak dia at least sampai until recently sih dia notoriously di WWE tuh nggak pernah jadi jahat. Kayak ngeliat dia jadi villain di Bumblebee jadi villain first time villain sih. Tapi serius maksudnya main serius bukan yang komedi apa. Itu juga menarik. Iya, jadi maksud gue dia mencoba berbagai role gitu yang gak selalu dirinya. Walaupun gue ngelihat Peacemaker memang cukup dekat sih dengan John Cena as a person karakter secara ya emang humornya emang komedi dark humornya atau apapun adalah kemiripan, ada kebebasan di situ pas dia memeranin Peacemaker sih. Makanya cocok banget sih. Cocok banget. Dan itu juga not necessarily bad thing kayak banyak enggak. Casting yang tipe gitu yang justru highlight. Ya justru ability. Casting tuh jodoh-jodohan, maksudnya enggak aktor saya apapun juga pasti cocok-cocokan, enggak sesuai dengan perannya, enggak mungkin dia bisa main semuanya. Itu lebih kayak Robert Downey jadi Iron Man gitu di mana dia bisa bisa kayak just being himself lebih lepas, cukup lebih natural, lebih lepas. Benar-benar. Ya itu sih. Itu ya gue ngerasa John Cena jadi Peacemaker kayak gitu sih. Karena kayak misalnya The Rock, I don't think
dia bisa mainin terus kayak marker gitu. Ya, mau menjadi diri sendiri ya. Oke. Dave Bautista kali ya. Iya. Oke lah kalau nge-ranking. Oke, The Rock nomor 3 deh. Oke. John Cena 1 gue 2, Dave Bautista, dan 3 baru The Rock. Karena dia baru 1. Iya. Yang oke. It's a start. Ya. Kayaknya start and less. I doubt The Rock bakal lakukan ini lagi. Susah aja. Susah jadi gue aja lah. Duitnya lebih banyak jadi dia sendiri. Apalagi dia jadi Shazam Black Adam juga. Ya ampun. Black Adam sampai dia tuh ngebantah bahwa Shazam harus lawan Superman, bukan nggak mau nongol di film Shazam. Gimana? Bahwa Black Adam tuh musuhnya Superman, dia nggak akan nongol di film Shazamnya dibawa dia. Oh iya. Nggak sih, tapi kayak kelihatannya gitu. Nggak, dia sampai, lu tahu masa itu kan The Rock sebenarnya itu The Rock lagi attempt mau take over DC ya. Take over. Dan Black Adam sebagai one of the main kayak the Superman. What? No. Untung aja enggak, bro. Gila. Itu enggak jadi. Sampai Henry Cavill muncul lagi gitu. Itu udah attempt banget anjing, mencoba banget. Oke. Ada lagi gue pengen bahas. Oke, apa lagi? Gimana kalau misalnya MMA fighter? MMA fighter. Ini lebih di bawah pro wrestling jadi aktor karena belum ada yang benar-benar jadi top aktor banget. Tapi menariknya ada beberapa gitu. Terutama di film ini pun juga ada si Bader itu ya, jadi Mark Coleman. Yang gua tahu mungkin kayak misalnya George St. Pierre pernah muncul di Captain America Winter Soldier. Sama Falcon and the Winter Soldier. Sama di Falcon and the Winter Soldier. Juga iya muncul lagi ya? Iya benar-benar. Terus paling Michael Bisping, dia banyak film-film yang biasa aja. Dan dia mengakui itu. Michael Bisping guys, gue juga ada film tapi gak ada film biasa, semua film jelek semua. Terus Ronda Rousey juga pernah muncul ya kan. Beberapa kali bahkan. Terus siapa yang di Deadpool? Gina Carano. Gina Carano benar. Gina Carano juga ada. Kamaru Usman di Black Panther. Iya. Cameo. Saya banyak kan masih cameo sih. Iya. Kayaknya the best yang kemarin deh. Kayaknya Bader tuh. Iya, itu Bader kayak Oke banget sih Bader. Maksudnya bisa nyimbangin drama scene bahkan bisa emosional. mencukupi kayak kebutuhan acting untuk film drama gitu. Iya. Film itu. Bukan action, bukan yang kayak quippy one liner doang. Iya, maksudnya ada maksudnya acting yang kan nggak gampang ya kalau lu nggak ada background acting untuk bisa acting natural. Iya, dia acting natural. Iya, acting natural tuh justru sulit. Iya. Dibanding lu play nge-karakter yang komedi misalnya. Dia main natural, dia ada scene dia di keluarganya itu ada anaknya, ada istrinya. Bagus loh menurut gua. Iya, itu bagus. Kalau lu nggak tahu dia sebelumnya atlet MMA, kayaknya lu nggak akan bisa nebak deh. Iya. Nih apa lagi? Tapi the best menurut gue udah siapa? The one and only Bas Rutten. Balik lagi Bas Rutten. Kalau lu harus get the actual guy untuk memerankan dirinya di film, you're one of a kind. Dan Bas sendiri juga karismatik dan entertaining banget. Ada juga Rampage Jackson, Quentin Jackson, tapi Rampage di film apa Jer? Rampage apa nih? Pasti ada Jer. Pasti ada sih gitu-gitu ya, ada lah. Kimbo Slice yang gue pernah main film. Siapa? Kimbo Slice, tau gak? Iya tahu. Kimbo Slice iya sih fighter. Ada filmnya? Seingat gue dia sama Michael J. White. Dia pernah main. Iya, make sense sih. Biasanya dia juga internet sensation juga. Kan. Ada McGregor. Oh iya. McGregor di Roundhouse. Iya juga ya. Itu oke loh. Itu maksudnya mencukupi lah dia sebagai antagonisnya gitu-gitu. Tapi again tuh juga masih kayak he's acting as himself. Percaya nggak percaya dia segila itu.
Percaya nggak percaya. Iya. Tapi dibandingkan yang lain masuk top sih. Iya. MMA fighter jadi ini Iya. aktor. Ya, but I think the best siapa tadi? Gue lupa. Dia. Ya Bader sih. Iya. Iya, nggak ada lagi. Iya. Poolnya masih limited sih. Soalnya MMA kan lu ngomong cuma pas lagi trash talking doang kan. Iya, itu juga itu pun tiap juga. karakter, tiap orang nggak gitu. Iya, mostly malah. Mostly nggak gitu, Mostly makanya nggak gitu, kayak bener. Pereira nggak mana mungkin ngomong gitu. Iya. Nggak lancar. Iya, lebih make sense pro wrestling sih karena kan Iya, ya ada emang bagian dari script, emang ada bagian dari kerjaan aja. kerjaannya, emang harus ada peran di situ. Iya. Alright, thank you guys buat yang nonton episode kali ini. Dan ya jangan lupa subscribe, komen aja pendapat kalian gimana Smashing Machine dan pro wrestling dan semuanya deh. Iya. Who's the best wrestler, aktor, apapun itu bahasanya ya. Who's the best menurut kalian apa? Dan ya terima kasih udah nonton. Ya, see you in the next episode. Oh, ini dia lagi gambar nih sepanjang episode. Ya kita lihat ya, ini dia. Mirip gak nih? The Let's go. Smashing The Machine. Smashing Machine There it marker. is. Itu kayak apa ya? Kayak Squidward yang Iya. handsome Squidward sih. Kayak handsome Squidward. But yeah, okay, yeah, time out. Time out.